2022. Kami informasikan untuk siaran ini kami akan live bersama dengan Anda di YouTube RRI Makassar dan juga Facebook RRI Makassar. Dan nanti Anda juga bisa gabung di line telepon kami di 081 3333 9440. Dari Rumah Makan Terapung Sungai Telo Makassar dalam suasana yang cukup deras hujan ya, dan cukup ekstrim juga kita melaksanakan dialog di pagi hari ini di Sungai Telo Makassar. Nah, pendengar, saya saat ini berada di atas perahu ya. Perahu ini nanti juga melayani ya para pengunjung yang ingin menikmati suasana berkuliner di Sungai Telo. Tapi kita tidak bisa hari ini untuk bisa menelusuri Sungai Telo. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hendra ini dikenal sebagai Ketua Lingkar Penulis Pariwisata LPP Makassar ya. Baik, Pak Hendra dari RRI Kota Makassar yang sempat berkunjung ke rumah terapung dalam hal ini di RTM Cafe Rest. Pertama-tama kali kita ya ada di sini sepertinya cukup ekstrim ya pagi hari ini ya Pak Hendra. Tapi Pak Ibrahim, ini bisa digambarkan sebenarnya suasana seperti ini. Anda seorang pemilik rumah makan terapung ini aman nggak sih Pak Ibrahim? Jadi alhamdulillah saya bisa informasikan kepada Ibu bahwa RTM ini, rumah makan terapung ini, kami kelola sudah hampir 2 tahun. Dan setiap tahun selalu mengalami hal yang sama seperti sekarang, artinya air sungai naik pada waktu hujan. Nah, tetapi jangan lupa RTM-nya juga ikut naik karena semua terapung itu sebenarnya kami sudah terbiasa dengan cuaca seperti ini. Makanya tadi ada penelpon bahwa bagaimana cara di RTM, saya bilang aman. Setiap kondisi seperti ini ya selalu kita merasa aman di atas sungai karena air perahunya ikut juga terapung. Tidak seperti kita di darat, kalau ada air yang melimpah kita harus waspada. Oke, jadi tetap aman ya. Nah, saya memfokuskan tentunya dialog kita ke lorong wisata ya Pak ya. Nah, lorong wisata dulunya program dari Wali Kota Makassar di awal-awal ini adalah lorong garden. Kemudian meningkat lagi menjadi lorong wisata. Nah, Bapak juga ini dulunya adalah Ketua RW ya Pak ya. Ini bagaimana sih sebenarnya perkembangan lorong wisata yang ada di Kecamatan Panakukang, khususnya di Kelurahan Telo ini Pak Ibrahim? Ya, jadi saya ceritakan sedikit tentang program daripada Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pomanto, yang sungguh luar biasa kreatifnya. Jadi dimulai dari awal periodenya membangun suatu program yang menekankan kepada seluruh RT RW supaya memanfaatkan lingkungannya sesuai dengan program wali kota waktu itu yang namanya pengembangan lorong garden. Nah, dari situ semua RT RW dibebankan bahwa manfaatkan tensi yang ada pada lingkunganmu. Nah, kemudian
setelah itu pada periode kedua lagi ditekankan bahwa bangun semua lorong wisata. Tentu terkait tadi apa yang dilakukan di periode pertama ini mengenai lorong garden, maka kelanjutannya berada di lorong wisata. Apa yang terjadi? Hampir semua SKPD terlibat di lorong wisata ini, sehingga dorongan lurah camat kepada RT RW ini sungguh luar biasa. Nah, kemudian yang terkait misalnya di Sungai Telok ini oleh lurah camat dan Bapak Wali Kota mencanangkan bahwa saya ingin Sungai Telok itu menjadi atau gambaran daripada wisata yang ada di Sydney. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa lorong wisata yang ada di RW 11 Kelurahan Telok Baru Kota Makassar ini diberi nama Lorong Wisata Sydney. Mudah-mudahan harapan Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Doni Pomanto, ini bisa betul-betul mewujudkan. Tetapi harapan kami semua, dukungan masyarakat tentu sangat diharapkan agar cita-cita atau harapan daripada Bapak Wali Kota ini bisa terwujud. Karena apa yang kita lihat sekarang ini, ya tentunya betul-betul menjadi harapan pemerintah bahwa di sini ini lengkap. Ya ada KWT-nya. KWT ini menanam kebutuhan-kebutuhan dapur, ada lombok, sayur-sayur. Kemudian bapak-bapaknya menanam memelihara. Ya, selamat datang Pak Camat Panakukang. Ya. Nah, saya lanjut bahwa bapaknya ini memelihara ikan nila, jadi bikin keramba-keramba di pesisir sungai ini. Kemudian terakhir ada resto dan kafenya. Oleh karena itu harapan Pak Camat Penakukang selalu mendorong kita bahwa lakukan kegiatan, pokoknya jangan ada produk yang keluar, harus kamu kelola di dalam, artinya lomboknya kamu manfaatkan, sayurnya kamu manfaatkan, maka jadilah resto dan kafe. RTM ini semua kebutuhannya yang ringan-ringan itu berada di sekitar rumah makan ini. Sehingga tadi judulnya mengatakan bahwa lorong wisata bukan sekedar nama. Betul-betul ini karena pengunjung dari luar, alhamdulillah Pak Camat atas bimbingan, dorongan daripada Lurah Camat di Panakukang ini, alhamdulillah rumah makan yang kami kelola, kami sebagai Ketua Dewan Lorong, alhamdulillah berterima kasih atas dukungan pemerintah yang dinikmati oleh masyarakat lingkungan Sungai Telok ini. Demikian barangkali sebagai pengantar. Baik, Pak Ibrahim. Nah, selamat datang Pak Camat ya. Pak Camat, ini kita melaksanakan dialog cukup ekstrim di pagi hari ini. Cuaca hujan dengan arus yang cukup deras. Nah, Pak Camat, ini Pak Camat kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, Pak Camat, ini Kecamatan Panakukang ya, program lorong wisatanya ini sudah seperti apa dan sudah berapa sih jumlah lorong yang dicap sebagai lorong wisata di Kecamatan Panakukang ini, Pak? Iya, jadi semenjak program ini dicanangkan oleh Bapak Wali Kota di awal tahun 2022, kita sudah menetapkan ada 77 lorong di 11 kelurahan di Kecamatan Panakukang, yang mana 77 lorong ini terus kita bina dan terus kita gali potensinya. Dan alhamdulillah kalau dibilang progres tinggal finishing touch lah, istilahnya tinggal finishing.
dan tinggal bagaimana kami memasarkan atau mensosialisasikan dan juga bekerja sama dengan pihak-pihak travel. Itu yang sementara kita lakukan. Baik, nah saya ke Pak Hendra ya, Pak Hendra. Nah, Pak Hendra, ini program Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pomanto mengenai lorong wisata ini, apakah sebenarnya sudah cukup baik untuk mendongkrak angka kunjungan wisatawan di Kota Makassar ini? Ya, baik. Terima kasih Bu Dhani. Mohon izin Pak Camat, Pak Ibrahim. Sebenarnya dengan adanya long wish, utamanya untuk menambah salah satu atraksi ya, kami menyebutnya atraksi. Karena memang pada awal Pak Dhani Pomanto menjabat, awal-awal memang kami dari teman-teman lingkar Polisi Pariwisata memang meminta agar ada penambahan atraksi-atraksi baru di Kota Makassar. Nah, mungkin dengan melalui adanya Lorong Garden di awal-awal mungkin Pak Dhani membangun yang namanya amenitas mungkin ya, semacam infrastruktur untuk bagaimana mendorong agar ada tumbuh destinasi-destinasi baru. Nah, saya pikir di tahun 2022 ini kita selaku praktisi pariwisata atau pelaku pariwisata juga ini sih ya cukup bersyukurlah karena tahun ini kita ada penambahan atraksi. Seperti yang diceritakan Pak Ibrahim tadi, apalagi tadi Pak Camat juga ngomong bahwa ada 77 lorong Pak ya, yang lagi digarap untuk bagaimana menumbuhkan ada atraksi baru. Nah ini kita lihat Sungai Talok sudah mulai ada progres sebenarnya. Dan kita berharap wisatawan memang kita berharap ada penambahan kunjungan ya tahun ini. Memang setelah pandemi kemarin wisatawan asing memang kita agak pesimis. Kenapa? Karena wisatawan-wisatawan asing ini masih dalam tahap mereka masih melihat negara-negara yang akan dikunjungi. Mudah-mudahan impact dari G20 yang dilaksanakan di Bali ini mungkin akan ada impactnya setelah ini. Dan atraksi yang ada di sini saya pikir ini salah satu atraksi yang bisa dijual untuk mancanegara sebenarnya. Kenapa? Karena karakteristik wisatawan kita memang ya mereka senang sesuatu yang nature. Baik. Sesuatu yang nature ini ya bagaimana mereka menikmati Sungai Talok dengan kondisi masyarakat lokal sendiri. Karena kami melihat memang program Pak Dhani Pomanto melalui lorong wisata memang community based tourism, bagaimana membangun swadaya masyarakat seperti yang dilakukan di Bali. Ini mereka memang memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Seperti tadi yang disampaikan Pak Ibrahim bahwa misalnya ikan-ikan yang ada di sini itu dimanfaatkan untuk dikomersilkan, kemudian tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang bisa untuk dijadikan bahan pangan atau makanan atau kuliner itu dijadikan untuk sebagai salah satu jualan untuk menarik orang berkunjung ke sini. Saya pikir ini salah satu terobosan. Dan kemungkinan kami melihat memang mohon izin Pak Camat, mungkin ini bisa juga menjadi role model Pak Camat. Bagaimana pengelolaan community based tourism, karena memang kekuatan untuk desa wisata, apalagi yang di-create sama Pak Dhani sendiri dengan nama lorong wisata, ini memang pengembangannya yang cukup luar biasa, inovatif. Baik. Jadi memang kita ingin mendorong agar ini bisa menjadi role model. Karena memang teman-teman di kabupaten kota juga ini masih mencari pola bagaimana pengelolaan desa wisata yang menarik. Nah saya pikir long wish yang ada di Sungai Talok ini ya ini salah satu role model untuk pengembangan wisata yang ada di sekitar bantaran sungai. Baik. Mungkin seperti itu Bu Dhani. Ya, nah Pak Ibrahim, setelah LTM ini berdiri ya di tahun 2017 ya Pak ya. Nah ini apakah sudah banyak wisatawan mancanegara ataupun juga wisatawan lokal yang sudah menikmati suasana di sini dan seperti apa sih omset yang didapatkan dari usaha rumah makan terapung ini Pak? Baik Bu, jadi perlu saya sampaikan bahwa tahun 2017 itu adalah awal daripada program Pak Wali Kota, Pak Dhani Pomanto, periode pertama, yaitu membebankan kepada seluruh RT RW untuk memanfaatkan lingkungannya. Baik. Jadi baru mulai kasebo di pinggir sungai, tanam-tanam, jadi bentuk KWT segala macam. Nanti tahun 2020, jadi ini
2020 baru ada restorannya. Restorannya. Jadi waktu itu oleh pemerintah mengatakan karena ini sudah ada sayur-sayur, sudah ada ikan, sekarang bertanya apa masalahmu? Saya sampaikan waktu itu masalah kami, Pak, bagaimana ini dipasarkan, ini apa yang kami produksi di sini, terutama masalah ikan. Ini sudah menghasilkan ini keramba-keramba. Oleh pemerintah Kota Makassar pada waktu itu menyampaikan bahwa ada ini kayak dermaga begitu. Jadi siapa tahu Pak kamu bisa manfaatkan di sana untuk dikelola, artinya sesuai dengan harapan ini lorong garden. Jadi pemanfaatan. Jadi kami manfaatkan. Waktu itu kami berharap bahwa jangan hanya sekedar warga di sekitar itu yang menikmati. Kalau bisa warga Kota Makassar. Alhamdulillah sekarang bahkan warga dari luar Makassar berkunjung ke kafe dan resto RTM ini. Jadi seperti apa ini sekarang baru kita awal, jadi hampir 2 tahun kami kelola untuk RTM-nya. Artinya dari 2017 sampai 2020 itu kami ya artinya hampir semua bagaimana mengembangkan ini, artinya pengeluaran. Nanti ada ini resto kafenya bisa menutupi, artinya warga yang memelihara ikan itu bisa apalagi namanya ada pemasukan karena sudah dimanfaatkan oleh RTM. Jadi harapan kami bagaimana supaya masyarakat betul-betul menikmati ini program pemerintah, yaitu lorong wisata yang benar-benar bukan sekedar lorong, betul-betul terbukti kepada seluruh masyarakat menikmati hasilnya. Mudah-mudahan ini program bisa dikembangkan untuk seluruh Indonesia kalau menurut saya. Ya, baik, kita akan juga menerima untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini di line telepon kami di 081 3333 9440 untuk bergabung bersama dengan di pagi ini dalam dialog Lintas Makassar pagi. Topik kita lorong wisata bukan hanya sekedar nama. Pak Camat, sambil kita menantikan atensi dari pendengar ya. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa lorong wisata itu hanya sekedar cat ya. Dari lorong ke lorong kita hanya melihat gambar-gambar cat gitu. Apa sih sebenarnya yang menarik dari lorong wisata itu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, kemudian saya akhirnya datang ke sini, oh ternyata ya ada juga lorong wisata yang unik dan menarik. Nah, bagaimana lorong wisata yang lain yang ada di Kecamatan Panakukang dari sekitar 70-an lorong wisata ini, bagaimana Anda mengembangkan supaya lorong ini bukan hanya sekedar nama ya, juga seperti di lorong Sydney ini. Baik, satu penelpon kita terima dulu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Iya. Selamat pagi, dengan siapa Pak? Selamat pagi. Ya, dari Jack. Dari Jack, siapa? Jack, oke. Jack, silahkan Jack. Iya, Jackie di Makassar. Jackie di Makassar, silahkan Pak. Ya, saya pikir mungkin konsepnya bagus ini Pak Wali, ya, wisata. Nah, tapi mungkin perlu lebih kreatif lagi, sering dipromosikan, sering bawa wisatawan. Nah, kalau mungkin ada pelaku-pelaku travel, Pak Helma dan teman-temannya, para pelaku pariwisata, ada penjerangnya untuk dibawa ke Toraja atau dibawa ke mana lagi, Jafat Maros. Nah, mungkin kan siang lihat-lihat lorong wisata kan harus di follow up, bukan hanya direncanakan saja mengenai lorong wisata. Wisatawan masuk ke situ. Nah, sekarang kan pelaku perjalanan kan sudah banyak, sudah dibukanya di mana-mana penerbangan sudah mulai diturunkan syaratnya, ya. Ini kan pelaku pariwisata atau biro-biro perjalanan ini
travel agency. Nah mungkin kan melakukan kegiatan, mereka sudah banyak klien yang datang. Nah mungkin ini harus harus di follow up oleh pemerintah Kota Makassar. Ini kalau bisa yang para travel ini ada pertemuan, dibuat semacam MOU supaya kalau ada mereka punya semacam klien yang bawa berkeliling, bawa keliling di Makassar juga, bawa ke lorong wisata ini, ya. Jadi bukan hanya di Benteng Road saja atau di mana saja, tapi bawa juga ke lorong wisata. Jadi follow up-nya seperti itu. Jadi bukan hanya nanti lorong wisatanya ini, tapi harus kreatif, harus ada follow up, harus ada kerjasama, ya, dengan pelaku pariwisata. Jadi lorong wisata ini tidak kering nanti. Ini seperti itu, Pak Camat, juga para pelaku pariwisata, ada Mas Hendra di sini. Terima kasih, saya pikir. Baik, terima kasih Pak Jeki di Makassar ya. Silakan dijawab Pak Camat, ini bagaimana kerjasama ya dengan para pebisnis pariwisata, bahkan juga mungkin instansi-instansi pemerintah ya untuk bisa menjalin kerjasama agar resto ini juga lebih dikenal, Long Wish Sydney ini juga lebih dikenal. Silakan Pak. Iya, jadi terima kasih atas masukannya. Memang jadi saya bercerita dulu bahwa lorong wisata ini adalah serial terbaru dari programnya Bapak Wali Kota yang dulu namanya Lorong Garden, ya. Kemudian Bapak Wali Kota mengembangkan dari sisi wisatanya atau pariwisatanya. Sebenarnya kita ini perlu satu persepsi bahwa jenis lorong wisata ini jenisnya wisata apa? Karena wisata ini kan banyak jenis. Ada wisata alam, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Kalau kita, lorong wisata ini yang mau dilihat adalah manusianya, bukan tempatnya. Makanya Bapak Wali Kota bilang bukan hanya sekedar kita chat-chat. Baik. Karena yang mau dikunjungi adalah kegiatan masyarakatnya. Saya kasih contoh Mbak, satu yang kami juga agak shock ya. Karena ada satu agen travel dari Amerika yang memilih salah satu lorong wisata kami. Iya. Namanya lorong wisata The Kelor di Kelurahan Pandang. Di sana mereka memilih lorong itu. Saya tanyakan, kok kenapa dipilih nih? Lorongnya lebarnya hanya 2,5 meter, panjangnya kurang lebih hanya 40 meter. Apa yang menarik di sini? Jadi travel ini menyampaikan ke saya bahwa kami lihat ada keunikan dari kehidupan masyarakat di sini. Apa itu? Mereka kebiasaan kalau pagi itu membersihkan serentak. Tidak ada satupun ibu-ibu yang ada dalam rumah. Semua keluar rumah pegang alat-alat kebersihannya masing-masing. Itu pertama. Yang kedua, kalau sudah di atas jam 10 pagi, mereka sama-sama menanam bibit sayur. Dan itu rame-rame. Dan kemudian makannya di luar, bukan dalam rumah. Gelar meja di depan rumah, makan sama-sama. Yang ketiga, sore-sore mereka ambil cat. Catnya masing-masing pilih warnanya. Tidak perlu ditentukan jenis dan warnanya. Mereka pilih sendiri warnanya dan cat di depan rumahnya masing-masing. Ini mungkin hal yang mungkin kita belum tangkap. Ya. Tapi itu berhasil mendatangkan wisatawan Amerika. Yang tujuannya hanya pengen dia merasakan experience seperti menjadi warga lorong. Dan itu tidak dibayar sedikit. Karena mesti dia tinggal di rumahnya warga. Ya. Itu pilihannya mereka. Makanannya pun dia tidak mau pizza, dia tidak mau steak, tidak mau. Dia mau yang otentik, yang masyarakat di lorong. Dan ini kami sudah MOU dengan agen travel Amerika ini.
Dia pengen selanjutnya lorong-lorong yang lain dipersiapkan. Jadi perlu kita satu pemahaman bahwa kita beda dengan Bali, kita beda dengan Semarang, kita beda dengan Malang. Tapi Makassar punya potensi manusianya. Kalau manusianya ini kita jaga, kita kembangkan, dan kita arahkan menjadi orang yang punya kepedulian tentang pariwisata, saya yakin pasti lorong wisata ini berkembang. Baik. Iya, satu penelpon lagi, silakan. Selamat pagi. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, kembali lagi Pak Jeki di Makassar ini. Iya, Ya, silakan. tapi Pak begini Pak Camat ya. Nah itu ya tadi yang saya sanggah Pak Camat, tapi Pak Camat sekuat mungkin ya. Ini tadi yang saya bilang Pak Camat. Nah harusnya ini kan banyak promosi. Nah nanti kan yang ada di benaknya orang, wisata itu tempat, bukan kearifan lokal. Nah kalau kearifan lokal yang ingin kita jual, kalau suasana yang ingin kita jual, ini yang harus ingin dipromosikan. Nah ini kan sekarang promosi secara digital sedang besar-besarannya ya. Ini harus terus dilakukan oleh Pemkot Makassar. Nah saya lihat macam ini, mohon maaf, saya lihat dari tetangga sebelah di Takalar gitu. Takalar, ini kan Bupati Takalar sedang gencar-gencarnya promosikan mereka tempat wisata begitu. Mulai wisata pantai mereka. Jadi mereka berbenah wisata pantainya, mereka promosikan. Bahkan saya sudah sampai di Toraja mereka mempromosikan wisata pantai mereka yang ada di sini. Nah ini yang harus besar-besaran dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar kalau memang ingin promosikan wisata di Kota Makassar ya. Selain tadi dengan adanya semacam yang MOU tadi saya katakan dengan agensi atau travel agency ini seperti promosi ini ya secara digital sampai ke luar negeri kalau perlu anggarkan ke situ untuk promosikan lorong wisata yang ada di Makassar. Lorong ini wisatanya wisata makan, lorong ini ada kebudayaan kearifan lokal, di sini bisa tanam padi orang di dalam lorong, di sini ada budidaya ikan di lorong ini, ada budidaya ikan di dalam lorong. Saya pikir seperti itu Pak Camat, ya, dan mungkin ada pemerhati pariwisata di sini, Pak Sendro juga bisa untuk bisa memberikan ide-ide seperti itu. Saya pikir ini kan ada kolaborasi begitu. Ya, saya pikir itu Pak Camat. Pasti. Ya, silakan disangka dulu Pak Camat dan lalu ke Pak Hendra. Iya benar, saya sepakat sekali bahwa 1095 lorong yang sudah dicanangkan tahun ini, apa kuncinya? Memang adalah promosi. Kami di Panakukang itu sudah duduk bersama dengan para general manager seluruh hotel. Kami ada 12 hotel, ada 2 mall, ada 2 apartemen di wilayah khusus Panakukang aja. Kami bahkan MOU dengan travel itu membuat paket sendiri di Kecamatan Panakukang. Jadi kami pengen wisatawan tidak usah keluar dari Kecamatan Panakukang. Apa yang Anda cari? Semua ada di Panakukang. Mau ke mall ada 2 mallnya. Iya. Mau hotel ada 12 hotel, silakan pilih. Mau yang apartemen ada 2 apartemen. Dan promosi itu kami masuk semua ke para general manager hotel. Ada brosurnya di sana, ada videonya di sana. Wisatawan bisa memilih di sana dan ditawari. Jadi begitu kita masuk ke hotel di Panakukang sudah ditawari dengan paket. Ibu, Bapak mau lihat kebudayaan? Ada, kita ada kampungnya budaya Paropo. Di sana itu ada sampai ada festival tahunannya. Iya. Yang namanya Maudu Lompoa Riparopo. Ini hanya 2 yang bikin, Goaji, Takalar juga bikin. Tapi di Makassar hanya Kampung Paropo. Baik. Iya. Kita ke Pak Hendra dulu, silakan Pak Hendra sebelum telepon ya. Ya, baik, silakan ramai pagi ini, silakan. Makasih Dani. Ya, jadi menarik ini Pak Camat. Jadi apa yang dikatakan Pak Camat ini sudah benar, Bu Dani. Pak Diki juga sudah tepat. Jadi memang behavior atau karakteristik wisatawan kita itu bukan lagi melihat destinasi. Nah ini kabupaten kota kita sekarang ini lagi latah mereka. Mereka kembangkan destinasi, pengen jadi destinasi kayak di Bali, pengen contoh yang kayak di Lombok, padahal itu tidak seperti itu. Apa yang dikatakan Pak Camat tadi, bahwa kenapa wisatawan kita senang dengan kearifan lokal, atau yang istilahnya Pak Camat tadi
experience. Karena memang wisatawan yang datang di sini dia senang sesuatu yang unik, yang tidak ada di Bali, yang tidak ada di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Sama juga Pak Camat, di daerah Lakang ada Pulau Lakang di sini. Pulau Lakang di sana pernah kita datangkan wisatawan Jepang. Di sana mereka ternyata tidak tertarik dengan dia punya atraksi-atraksi wisata, tapi yang dia tertarik apa? Bagaimana orang memelihara ayam, bagaimana orang bertani. Nah, ternyata kearifan-kearifan lokal ini yang bisa menjadi potensi Kota Makassar. Jadi kalau misalnya Pak Camat gunakan otoritasnya buat paket wisata khusus di Panakukang, saya pikir ya menarik itu Pak Camat. Ini sudah ada semua ya. Jadi atraksi yang ada di Kecamatan Panakukang sebenarnya lengkap sekali Pak Camat. Kita punya amenitas itu kan kayak infrastruktur, prasarana, sarana, termasuk hotel, sampai kita punya semacam homestay juga ada kan di Panakukang, sudah lengkap. Jadi secara prasarana dan sarananya, infrastruktur itu sudah lengkap. Kemudian masuk lagi di yang namanya amenitas. Nah, amenitas ini kan ini yang paling penting juga, dan ini sudah lengkap di Kecamatan Panakukang, dan ini sebenarnya bisa dijual karena memang prinsipnya teman-teman di pelaku industri pariwisata kita melihat destinasi itu dari unsur 3A-nya, yang itu tadi amenitas, kemudian aksesibilitas. Nah, aksesibilitas itu ya jalan untuk menuju ke destinasi, apakah tidak terlalu jauh dari jalan poros atau dekat dengan bandara. Baik. Nah, potensi ini ada semua di sini. Kemudian yang kedua adalah atraksi. Nah, yang dia jelaskan Pak Camat tadi itu bagaimana wisatawan di Amerika itu tertarik dengan behavior masyarakat di salah satu longwis di Panakukang. Itu kan itu yang dinamakan atraksi. Nah, ini yang dibangun sama Pak Ibrahim juga, yang dikelola Pak Ibrahim. Ini juga salah satu atraksi sebenarnya. Tinggal mungkin Pak Ibrahim bagaimana mengkrit lagi. Mungkin misalnya seperti tambak, kita punya tambak ikan Pak. Kita buat bagaimana supaya orang bisa ada terlibat di dalam, ada experience. Misalnya mereka disuruh tangkap sendiri ikannya. Memancing ya. Memancing. Nah, wisatawan kita karakteristiknya seperti itu sekarang Pak. Jadi mereka cuma mesan, tidak buat apa-apa, tetapi mereka ingin merasakan yang tidak pernah dirasakan di negaranya atau di daerahnya. Dia rasakan sesuatu yang baru di tempat itu. Baik. Nah, itu yang menjadi prioritas promosi kita. Mungkin itu aja dulu, Bu Dani. Baik. Kita Ini terima telepon. Terima telepon ini cukup ramai pagi hari ini. Silakan. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Ya. Halo, selamat pagi. Dari siapa? Halo, selamat pagi. Iya, dari siapa? Ya, pagi. Dari Bu Yani. Bu Yani, silahkan Bu Yani. Iya, menarik ya bicara seorang lorong wisata. Pada dasarnya sebenarnya konsep ini menurut saya cukup bagus karena ini memotivasi masyarakat untuk bisa memanfaatkan apa yang mereka miliki di kehidupan mereka, khususnya di lingkungan mereka. Cuma kalau kita melihat potensi yang terjadi, kesannya ini, mohon maaf ya Pak Camat ya, lebih cenderung saya melihatnya bahwa yang sibuk itu pemerintah tempatnya. Sepertinya program ini hanya untuk dimiliki oleh pemerintah tempat untuk kemudian disukseskan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena taruhlah kita flashback ya, kemunculan lorong wisata itu akan kelihatan megah, meriah dan sebagainya. Itu ketika terjadi momen-momen misalnya ada acara apa begitu. Taruhlah kemarin waktu launching itu ada dibahasakan bahwa masing-masing lorong itu ada yang punya potensi makanan khas, taruhlah barongko, taripang atau apalah gitu. Nah ternyata kan itu hanya berada pada momen tertentu itu saja. Sedangkan ketika kita misalnya sebagai wisatawan domestik ya menikmati penganan itu yang kemudian promonya awalnya bahwa di lorong itu ada ini, ternyata ketika setelah momen itu nggak ada lagi. Jadi memang konsistensi terhadap pengembangan lorong wisata itu merangkul yang penting. Jadi bukan hanya pemerintah setempat yang kemudian sibuk melakukan upaya untuk promo dan sebagainya, tapi tidak kemudian mengajak masyarakat itu memiliki itu, menjadikan bahwa itu bagian dari dia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi bicara soal ketahanan pangan, bicara soal UMKM dan sebagainya yang di lorong, ini juga kita harus analisis gitu loh Pak Camat, bahwa lorong itu tidak sama semua potensinya.
Kenapa? Minimal kualifikasi luas lorong itu kan beda-beda. Ada yang sempit sekali. Buat jalan aja mungkin agak sulit begitu. Nah ini mungkin perlu ada yang namanya spesifikasi, tidak kemudian mengeneralkan kondisi lorong itu sama dengan standar yang akan diberikan, gitu, bahwa di situ ada kolam, di situ ada apa dan sebagainya. Nah hal yang ketiga, lorong juga tidak panjang-panjang amat. Ya kecuali kalau lorongnya mau nyambung yang tembus-tembus gitu ya. Nah ini barangkali juga perlu perhatian. Ini bukan hanya di Kecamatan Panakukang. Saya kalau Panakukang sih enggak lagi ya, karena di Panakukang itu sama dengan kota kecil, kota Makassar di tengah kota gitu. Itu sudah kota banget istilahnya kalau Panakukang, karena sudah cukup banyak potensi yang ada di situ. Tapi maksud saya ini secara menyeluruh lorong wisata itu bukan hanya berada pada posisi itu saja gitu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan Pak Camat dan tentunya Pak Nik Arthur ya. Assalamualaikum. Baik. Ya silahkan Pak Camat, ini ada 3 pertanyaan. Ini seakan-akan punya pemerintah setempat ya, harus konsisten. Nah ini juga harus spesifikasi lorong. Ini mungkin nanti kriterianya seperti apa sih sebenarnya kriteria lorong wisata itu. Silahkan ya Pak Camat. Ya, jadi memang untuk memulai sesuatu itu memang cukup berat ya. Contoh aja nih tempat di rumah terapung. Dulu saya sama Pak Ibrahim di sini berdiri. Ada satu pohon besar, saya melihat ke sungai. Saya bilang, Pak Ibrahim, saya seperti melihat satu bangunan di atas sungai ini. Namanya Baruga. Dan itu pasti akan ada di sini. Jadi memang kasarnya gini Mbak, pemerintahnya atau pimpinannya dulu yang harus memikirkan. Kalau perlu harus gila sedikit. Ya. Seperti menghayal. Pak Camat ini menghayal. Saya dibilangin begitu. Menghayal ini Pak Camat. Kok bisa ada di sini Baruga di sungai? Sekarang ada. Tapi ini harus sevisi dan sevisioner dengan masyarakatnya. Kenapa pemerintahnya seperti yang duluan kasak kusuk? Karena kami itu tahu potensi yang ada. Kami tahu karakteristik masyarakat yang ada. Kami paham, tetapi caranya memang berbeda-beda. Ada yang bisa cepat, langsung direspon. Masyarakatnya all out. Tokoh masyarakatnya all out. Tapi ada juga tempat yang memang betul-betul harus kita pelan, tapi rutin. Bahkan kita harus perlihatkan di tempat lain. Sampai mereka merasa ada sedikit ya tersinggung. Kenapa saya dibandingkan ini? Kadang harus begitu. Dan memang saya bilang tadi bahwa lorong wisata ini bukan kita mau lihat lorongnya, tapi wisata tentang masyarakat, kehidupan masyarakatnya. Nah saya setuju bahwa harus dibagi-bagi klasternya. Ya, jadi ada kegiatan apa, fokusnya apa. Kalau Bapak Wali Kota itu sudah menyampaikan seperti itu. Jadi kita ada kategori, ada namanya lorong wisata budaya. Dari 77 ada sekian lorong budaya. Ada namanya lorong wisata kuliner. Jadi dari sekitar dari lorong 77 ini berapa yang memang khas kuliner. Nah seperti di lorong Sydney ini lorong yang agak lengkap. Karena ada kuliner, ada KWT, dan di sini ada perputaran ekonomi. Ya, jadi saya anggap itu sudah benar dan memang kita sudah ada klasifikasinya. Makanya nanti kalau kita travel ini ada 2 travel yang kemarin sudah sepakat dengan kami dan akan membawa menjual paket kita keluar. Itu dia sudah pesan untuk 2 paket wisata, yaitu wisata budaya dan wisata sungai yang ada di Sydney. Jadi kalau dia mau makan siang kita bawa ke sini. Nah setelah itu mau makan malam atau sambil menikmati tari-tarian dan budaya kita bawa ke Kampung Paropo. Di sana ada Baruganya, di sana ada
banyak sanggarnya. Ya, jadi di sana itu kita buka 3 shift setiap hari. Ya, ini kan sustainable-nya. Tadi ditanya, jangan hanya panas-panas. Ini kita akan terima setiap hari. Karena saya pernah tanya Pak Dinas Pariwisata, Pak Kadis, kalau ada tamu mau lihat pagelaran seni yang ready setiap saat di mana di Makassar? Tidak ada. Tidak ada Mbak, harus diadakan, harus disiapin. Kalau ini kita harus ada tidak ada tamu, penari, kuliner, barugah siap. Itu yang kami usahakan dan kami ciptakan bersama masyarakat yang ada di kampung budaya. Baik, saya ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim ini sebenarnya setelah ada lorong Sydney seperti ini, sudah ada rumah makannya. Apa sih yang Pak Ibrahim rasakan? Apa yang masih kurang yang dirasakan oleh Pak Ibrahim? Ini ada Pak Camat sekarang, Pak Ibrahim. Ya, terima kasih banyak pertanyaan. Jadi kalau ya kita itu selalu tidak pernah merasa cukup. Tetapi harapan ke depan sesuai dengan harapan pemerintah ingin menjadikan ini sungai menjadi destinasi wisata air. Itu harapan kami yang terbesar. Artinya kalau itu sudah terjadi, artinya sudah dilakukan, maka harapan Bapak Wali Kota sesuai dengan harapan namanya Lorong Wisata Sydney. Itu. Tapi baik saya tambahkan barangkali sebagai penjelasan kepada penelpon bahwa kami di sini dibentuk oleh pemerintah bukan keinginan pemerintah bahwa bikin begini, karena di dalamnya itu oleh pemerintah membentuk kelompok-kelompok, ada kelompok wanita tani yang bertanam, ada kelompok perikanan, budidaya perikanan, ada kelompok sadar wisata. Di dalamnya itu kelompok itu masing-masing bertanya apa yang saya lakukan. Kemudian saya kebetulan ketua kelompok sadar wisata, saya juga bertanya kepada dinas yang terkait, dinas pariwisata, bahwa membangun suatu destinasi wisata itu tidak sama lagi dulu pemerintah langsung membangun, bukan keinginan masyarakat. Itu sesuai dengan petunjuk dinas pariwisata bahwa silakan bangun sesuai dengan potensimu, apa yang kamu mau, sehingga kamu jaga betul itu. Kalau nanti kemudian dianggap bahwa wah ini bisa berdampak, bisa menjadi destinasi wisata, maka itulah wisata yang akan dikunjungi. Silakan. Oleh Pak Camat tadi mengatakan tidak ada pengarahan bahwa lakukan ini. Pokoknya lakukan saja apa keinginan masyarakat, tapi karena ini suatu program maka harus ada langkah-langkah. Oleh karena itu tadi awal pembicaraan saya menyampaikan terima kasih kepada Lurah Camat, karena itulah yang mendorong terus apa yang kami rencanakan sebagai suatu kelompok masyarakat. Seperti itu tadi KWT, kemudian ada perikanan, gabungan daripada kelompok-kelompok inilah yang dimaksud dengan lorong wisata. Ya. Maksudnya tergambar semua di dalamnya bahwa ada ini. Dan insya Allah Pak Camat kita bersama tidak akan berkesinambungan terus ya. Tidak akan habis tidak ini akan karena habis. Keinginan masyarakat terus menginginkan adanya ini. Baik. Lorong wisata. Karena sangat bermanfaat untuk lingkungan. Hanya saja kebetulan barangkali Bu bahwa ada kunjungan besar, ada begini, itu salah satu publikasi yang kami rasakan juga alhamdulillah oleh pemerintah itu. Bukan sekedar bahwa nanti ada mau datang baru kita benahi, tidak. Kalau saya di sini sebagai pengelola, alhamdulillah setiap hari kami menunggu, bukan saja orang di dalam lingkungan tapi dari luar kami tunggu, mudah-mudahan Dinas Pariwisata Kota Makassar
sudah menjadikan tujuan. Jadi mengarahkan kepada wisatawan. Ayo kita berkunjung melalui barangkali gay-gay yang ada di Kota Makassar ini. Ya, Baik. barangkali itu harapan, Bu. Iya. Makasih. Nah ini setelah ada ini, bagaimana apakah lorong wisata ini dan juga program-programnya sudah menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat, Pak? Ini untuk masyarakat yang ada sekitar sini. Jadi semua itu petunjuk dari pemerintah mengelola seperti tadi kelompok sadar wisata. Siapa yang kelola? Dia bilang bikin kelompok untuk mengelola. Tetapi waktu itu bukan petunjuk bahwa gunakan koperasi, tetapi apa yang kita anggap bagus untuk sebagai pengelola, maka lakukan. Oleh dinas koperasi menyampaikan bahwa dalam hal pengelolaan sesuatu dikasih gambaran, maka kami mengambil kesimpulan bahwa cocok dikelola semua kegiatan-kegiatan daripada masyarakat dikelola oleh koperasi, maka kami bentuk koperasi. Baik. Sudah berbadan hukum namanya Koperasi RTM, RW Telok Mandiri. Itu jadi semua kegiatannya, misalnya kelompok perikanannya butuh pakan, koperasi yang siapkan. Hasilnya nanti hasil peliharaan ikannya dijual ke koperasi lagi, ke RTM. Itu sudah sesuai harapan Pak Camat juga bahwa kelola. Jangan ada berpikir mau keluar bahwa sudah menjual sini, di luar kita keluarkan dana. Baik. Berputar-putar di sini. Ya. Ya, nah jadi sudah kuat berarti nanti kan ada ancaman resesi ekonomi 2023 berarti lorong wisata Sydney ini sudah kuat ya secara mental. Baik, ini 10 menit terakhir kebersamaan kita, Pak Hendra, silakan, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Ya, terima kasih Bu Dani. Jadi menarik hari ini perbincangan kita. Sebenarnya tadi saya pikir penelpon ini dari masyarakat biasa, wisatawan yang menelpon. Ternyata tadi kode-kode Pak, sebut-sebut nama aku berarti pelaku industri ini ternyata Pak yang monitor. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, izin Pak Camat, Pak Ibrahim. Jadi sebenarnya teman-teman pelaku industri tadi pada saat mereka tadi berinteraksi dengan kita, saya mendapat sinyal bahwa sebenarnya teman-teman industri ini yang ada di Kota Makassar ini sebenarnya mereka juga jika dilibatkan dalam program Long Wish atau mereka diajak untuk berkolaborasi, saya pikir bebannya Pak Ibrahim, bebannya Pak Camat, bebannya Pak Dani itu akan berkurang, Pak. Kenapa? Karena sebenarnya kita di sini kan cukup lengkap sebenarnya. Ada kampus Universitas Hasanuddin dan di Makassar juga ada namanya Politeknik Pariwisata. Nah ini mereka kan punya kajian-kajian Pak. Punya kajian-kajian bagaimana cara pengembangan ekosistem pariwisata, misalnya CBT, Community Based Tourism, seperti apa pengelolaannya. Nah kajian-kajian ini bisa sebenarnya Pak Camat, kita jalan-jalan ke Poltekpar, kita minta, kemudian kita coba terapkan. Karena memang kalau misalnya Pak Camat sama Pak Ibrahim yang bergerak terus ini di Panakukang setengah mati kewalahan. Nah kita ini butuh 5 unsur ini Pak yang bergerak. Backup kita. Harus banyak yang harus ada. Terlibat ya. Termasuk RRI kan masuk unsur yang menentukan juga. RRI ini kan unsur media misalnya. Mereka menentukan pola promosi kita seperti apa. Kemudian target promosi kemana. Ini kan jelas sekali. Kemudian komunitas. Komunitas juga banyak di sini Pak. Tadi Pak Ibrahim sebutkan teman-teman masyarakat di Long Wish Sydney ini kan cukup lengkap. Ada orang perikanannya, ada orang yang masuk di tanam-tanaman misalnya, sayur-sayuran dan segala macam. Jadi memang sebenarnya Long Wish ini sebenarnya sudah enak triggernya nih Pak. Sudah masuk ini barang sebenarnya, sudah masuk. Cuma butuh penguatan untuk sinergitas. Jadi Pak Camat harus banyak-banyakan ini, izin Pak Camat, saya kasih masukan mungkin mewakili juga teman-teman penelpon tadi, banyak-banyak interaksi sama teman-teman industri sekarang, sama akademisi mungkin Pak Camat. Jadi nanti kita akan turunkan juga kita punya resource, kita akan support betul, kira-kira long wish yang mana yang betul-betul bisa dijual. Nah, ini kan sebenarnya yang sekarang ini sudah bisa mancanegara sebenarnya Pak Camat. Ini sudah mancanegara ya? Mancanegara bisa ini sebenarnya. Karena memang kita punya travel pattern 5-6 tahun yang lalu itu ada travel pattern namanya Pak Kadis. Jadi ada travel pattern
bagaimana menjajaki potensi-potensi yang ada di Kota Makassar. Nah, bantaran Sungai Talo ini salah satu prioritas travel pattern. Jadi travel pattern itu kayak semacam pola perjalanan atau pola paket wisata yang mungkin bisa dijual ke negara-negara tujuan promosi. Nah, kalau misalnya kita masuk ke dalam travel patternnya teman-teman industri, kita duduk manis nih. Mereka nanti yang kasih rekomendasi. Mungkin kita benahi ininya. Selesai itu Pak Camat. Iya. Misalnya kita mau sasar Jepang, nanti ada rekomendasinya. Kira-kira wisata Jepang sukanya apa? Itu yang kita buatkan. Sukanya Misalnya menanam. Amerika senang apa? Amerika senangnya ini. Nah, mungkin riset-riset kecil-kecil seperti itu dulu Pak Camat yang harus kita punya, kita inventarisir, baru kita klaster nih, kita punya 77 lorong nih, Tabe. Kita punya di Kecamatan Penakukang, kita coba benahi Pak Camat. Mungkin seperti itu, Ya. Bu Dadi. Baik, ini Jadi masukan menarik ya. ini. Baik, silakan Pak Iya. Camat closing statement Anda, Pak Camat. Iya, jadi saya pengen memperjelas bahwa di lorong wisata itu bukan hanya kami kecamatan secara struktur SKPD. Jadi kurang lebih 52-53 SKPD itu seluruh program strategisnya harus menyasar lorong wisata. Jadi ini luar biasanya ini lorong wisata Bapak Ibu. Dia adalah pintu masuk program. Jadi semua 53 SKPD semua harus menyasar. Fokus. Tapi memang di dalam pemerintahan itu banyak sekali prosedur-prosedural yang mesti kita lewati, yang mesti kita pahami. Sehingga mix and match-nya ini memang harus kita betul-betul cermati. Insya Allah di tahun depan ini semua sudah terarah, lebih terarah. Dan lorong-lorong ini yang sudah terbentuk di tahun ini, itu akan betul-betul disasar oleh seluruh SKPD. Nah, harapan kami selaku pemerintah setempat dan para penggiat wisata lah. Karena alhamdulillah dengan lorong wisata ini, bangkit jiwa-jiwa wisatanya ini, masyarakat. Konfidensinya mulai tinggi. Ya. Dia tidak lagi seperti orang yang takut dikunjungi. Tapi dia sudah membuka dirinya. Ayo sini maki ke lorongku. Kita lihat sendiri. Buktikan sendiri experience-nya. Contoh tadi dibilang Pak Ibrahim. Di sini apa potensinya? Masih banyak sekali. Sampai-sampai kita tidak habis menggali di sini. Bisa water sport. NIPA bisa kita kelola. Daun teh NIPA bisa kita produksi ke Korea. Banyak sekali potensi di sini. Kalau ada investor mau pasang kapal di sini yang orang bisa menginap di kapalnya, kita connectingkan semua lorong wisata ini turun dari sungai ke lorong. Bisa sekali. Panakukang kami sudah ada jalur wisata air. Baik. Yang kami sudah konsep. Tetapi kami butuh investor untuk itu. Baik. Ini tidak gampang memang, tetapi yakin kita tidak usah ikuti seperti apa teorinya di Bali. Ya, Kita bikin teori sendiri di Makassar tapi bisa mengalahkan Bali. betul. Orang Bali aja sudah sering datang ke sini. Ya, orang Malang, Surabaya sudah datang ke sini. Artis-artis sudah datang ke sini. Bahkan pejabat-pejabat negara, ya Gubernur Jawa Tengah sudah datang ke sini. Masa kita orang lokal Makassar malu ke sini atau tidak mau ke sini? Baik. Siapa membanggakan tempat ini kalau bukan kita? Ya. Itu. Baik. Tapi tentu ya kami terima kasihlah kepada seluruh media-media termasuk RRI yang mau membantu kami untuk mempromosikan ini. Tempat ini milik kita semua, warga Kota Makassar. Kenapa? Karena ini baru satu ini di Makassar. Baru satu ini, anak bawang ini ceritanya jangan dimatikan. Ini baru mau tumbuh, maka ditumbuhkan. Kalau ini sepanjang sekian kilometer Sungai Talo dilakukan seperti ini, maka luar biasa Kota Makassar ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Camat, terima kasih Pak Ibrahim Aziz, terima kasih Pak Hendra atas kebersamaannya di pagi hari ini dalam dialog
interaktif luar studio Lintas Makassar Pagi, dan buat Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan hari ini, terima kasih. Dan saya akhiri kebersamaan kita, harus bangga ya menjadi warga Makassar. Banyak potensi-potensi yang ada di sekitar kita yang harus kita kembangkan ya. Nah, salah satunya kalau kita dulu melihat Sungai Telok ini ngeri ya. Ternyata ada potensi yang paling besar yang bisa kita kembangkan di sini. Salah satunya rumah resto terapung ya. Nah, jadi jalan-jalan ke lorong-lorong wisata yang ada di Kota Makassar. Ada kearifan lokal di lorong wisata, ada kulinernya, dan semuanya ada di lorong wisata. Saya Dani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di hari ini sebagai penanggung jawab program ya, Kepala LPP RRI Makassar Bapak Edi Ivan SIKOM, dan produser Bapak Andi Asman, dan kru teknik yang bertugas di hari ini ada Oki Nurdianto, ada Ruli Eka Saputra, ada Desti, dan juga tim multimedia Yudhistira. Semuanya ya, di pemancar Ibu Rani dan juga Bonto Sunggu, dan untuk produser pelaksana Mas Hari Purnomo. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dari rumah terapung Resto Terapung Sungai Telok Makassar. Kami mengucapkan terima kasih kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.